Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini Allah memanggil kita bersekutu bersama, kita menyembah dan meninggikannya. Kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung bersama dengan kami. Mari kita bersama angkat suara kita memuji dan meninggikan Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Dengan kasih-Nya Allah mengundang kita bersama datang ke pelataran yang kudus untuk kita menyembah dan meninggikannya. Mari kita bersama bangkit berdiri, ambillah waktu diam sejenak di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Advent pertama hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian pengharapan dari Allah Tritunggal. Amin. Meski kini jadi bayi, namun kelak Dia bertahta. Semua bangsa akan menghadapnya, semua lutut kan nyembah Dia. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Semua makhluk puji Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Selamanya kan memuji pada Allah Tritunggal. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin yang kita nyalakan mengungkapkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah datang menjadi penebus dan juru selamat kita. Sekarang Dia menjadi perantara kita dengan Allah Bapa selamanya dan juga penolong kita selamanya. Nanti kedatangannya kita nantikan di mana Kristus adalah mempelai laki-laki. Kita sebagai gerejanya adalah mempelai wanitanya. Pengharapan kita kepada Kristus adalah pengharapan dulu, kini, dan yang akan datang. Mari arahkanlah hati kita kepada pengharapan kita yang kekal, Yesus Kristus. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal-pengawal mengharapkan pagi.
Kristus adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Hai umat tebusannya, berharaplah kepada Dia, karena dalam Dia ada kasih sayang yang tidak berkesudahan, dan dalam Dia ada penebusan selamanya. Kristus adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kristus adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Biarlah hari ini kita mengingat atas kasih Allah yang memberikan putranya lahir dalam dunia ini, untuk memberikan kepada kita semua, masing-masing dari kita, pengharapan. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah Raja Mulia, perintahlah kami umat-Mu ini. Oh datanglah Raja Mulia, memerintah di tahtanya, dengan hikmat penuh kuasa. Umat-Mu turut perintahnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah pengharapan. Oh datanglah pengharapan, menyatukan umat Tuhan, menghapuskan permusuhan, beri damai dan pengharap. Bersoraklah, bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah Immanuel. Bapa dalam surga, hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami hari ini bersama rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Menjalani ibadah Advent kami yang pertama, di mana kami diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pemberi harapan. Bapa, maka dengan pengharapan yang besar itu kami mengingat kembali akan setiap dosa yang telah kami lakukan. Setiap kesalahan, setiap luka yang kami berikan kembali kepada hati-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu. Dan kami bersyukur. Hari ini kami diingatkan kembali juga bahwa Kristus telah mati untuk memberikan kepada kami kebebasan. Memberikan kepada kami pengampunan dosa. Dan kiranya pada hari ini ketika kami memuji Engkau, biarlah pujian-pujian itu dilandaskan oleh rasa syukur kami yang begitu besar. Oleh rasa kagum kami yang begitu besar pada kuasa dan karya-Mu. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan. Dan biarlah Engkau dapatkan kami hari ini bertumbuh semakin mencintai Engkau. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang dosanya telah diampuni,
Demikian berita anugerah yang diambil dari Matius pasal yang pertama ayat ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, silakan untuk duduk. Natal yang pertama, hari di mana Yesus Kristus lahir di kandang domba yang hina untuk menebus kita, lahir untuk mati, memberkati kita semua, beserta dengan kita semua. Mari kita puji Dia, Raja kita, the first Noel. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in field as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. Puji Dia, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita bersama akan menaikkan doa-doa kita. Kita bersama akan bersyafaat. Kehadiran Kristus dalam dunia ini merupakan janji Allah yang begitu besar dan mulia. Jika janji yang begitu besar dan mulia telah ditepatinya, apalagi janji akan penyertaannya, bahwa Dia senantiasa akan bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita bersama untuk berdoa, kita puji pujian ini. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya akan janji-Mu. Percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu, begitu nyata bagi kami. Dan Kau Bapa yang selalu mengerti. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku bersayap di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Pada pagi hari ini mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita akan berdoa untuk persiapan ibadah Natal. Mari kita berdoa untuk setiap panitia, setiap hamba Tuhan, setiap penata layan untuk dapat memberikan yang terbaik dalam ibadah Natal ini. Mari kita juga berdoa untuk kesehatan jemaat. Kiranya ada sakit penyakit yang hadir, kita berdoa. Sebutkan nama yang kita tahu, kita doakan mereka supaya pemulihan itu terjadi. Kita juga terus berdoa untuk kondisi pandemi, apalagi di tengah Nataru, liburan Natal dan Tahun Baru. Supaya semuanya tetap dalam kendali Tuhan. Semuanya dapat tetap dalam kondisi yang terkendali. Mari kita bersama kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami hari ini bersama berdoa. Kami memohon penyertaan-Mu dalam persiapan ibadah Natal. Bapa, kami berdoa untuk setiap panitia yang ada di dalamnya. Bapa, kami mohon Kau yang berikan hikmat, kesiapan hati, dan berikan rasa semangat yang penuh dalam hati mereka. Biarkan mereka dapat memberikan yang terbaik, merancangkan ibadah yang baik dengan tuntunan dari Engkau. Tuhan, kami juga berdoa setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman di sana. Biarlah ketika hamba Tuhan menyampaikan firman tersebut, firman itu adalah dari Engkau. Karena Tuhan, Engkaulah yang menyertai, Engkaulah yang memberikan hikmat kepada mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap penata layan yang akan melayani. Tuhan, kami mohon Kau yang berikan kekuatan kepada mereka. Ketika latihan-latihan itu harus ada, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Kiranya Tuhan dalam ibadah ini nama-Mu dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan biarlah setiap jemaat mengingat anugerah yang terbesar itu ada dalam hidup mereka. Yaitu kelahiran Yesus Kristus yang pada akhirnya menyelamatkan kami umat-umat-Mu. Bapa, hari ini kami juga rindu berdoa untuk kondisi jemaat. Jika jemaat ada dalam kondisi sakit penyakit, kondisi yang tidak sehat, Bapa, kami mohon Engkau yang memulihkan mereka. Ketika mereka dalam kondisi yang begitu penuh dengan rintihan, penuh dengan air mata, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka, yang ada dan selalu hadir di sebelah mereka, begitu dekat dengan mereka. Dan juga kiranya ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memelihara. Tuhan, Engkau yang akan ulurkan tangan-Mu dan menyertai, mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Kami percaya dan beriman akan pemeliharaan-Mu yang luar biasa, Tuhan.
Bapa dalam surga, hari ini kami juga rindu berdoa untuk kondisi pandemi di negara kami. Hingga pada saat ini penurunan demi penurunan boleh ada, itu semua karena berkat Tuhan. Karena anugerah dari-Mu Tuhan. Namun kami menyadari hati orang-orang, hati manusia sering kali bebal. Dan sering kali kami lupa untuk menjaga diri kesehatan kami. Apalagi di depan ada libur Natal dan Tahun Baru. Di mana mungkin kami akan bertemu dengan keluarga. Bertemu dengan orang-orang di luar sana banyak sekali. Tuhan mohon kesehatan terus. Kesehatan jemaat-Mu, kesehatan orang-orang terus Kau jaga. Bapa, kiranya tidak ada lonjakan kasus yang besar di luar kendali daripada nakes, daripada semua kesehatan yang boleh ada, institusi kesehatan yang boleh ada di negara kami. Biar semuanya dapat terkontrol, biar Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah juga untuk dapat mengendalikan ini dengan baik. Kami hanya bisa berserah kepada Engkau Tuhan, karena hanya kepadamu lah kami memohon. Dan kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Sebagai anak-anak Allah yang setia, sudah seharusnya kita mendengarkan firman-Nya, tuntunannya, dan juga tentu kita melakukannya dengan setia. Tiada pernah jemu-jemu. Biarlah hati kita hari ini dipersiapkan seperti sebuah bejana yang siap dibentuk di tangannya. Mari kita lembutkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita pujikan bersama pujian ini, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, Ia dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah Tuhan, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Jadikanku Allah Tuhan dalam rumah-Mu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu.
Ambillah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom, jemaat yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada saat ini, minggu di mana kita bersama-sama rayakan, merupakan minggu yang spesial. Pada saat ini kita bersama-sama masuk dalam minggu Advent, artinya minggu pengharapan. Bagi orang Israel ribu tahun yang lalu mereka mengharapkan kedatangan Mesias. Tetapi bagi kita pada saat ini, kita mengharapkan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Di akhir November ini sesuai dengan kalender gereja, kita memulai dengan pengharapan. Dan minggu-minggu selanjutnya adalah minggu Advent tentang iman, minggu Advent tentang sukacita, dan minggu Advent tentang kasih Allah. Kita berharap di masa-masa yang seperti ini, kita penuh dengan pengharapan. Jika kita masih di dalam masa pandemi ini, maka pengharapan terbesar yang kita rindukan adalah kapan pandemi ini usai. Pandemi ini kita harapkan segera berlalu. Anak-anak kecil tentu kepingin bermain dengan bebas tanpa harus mengenakan masker. Demikian juga ketika mereka bersekolah, bahkan juga mahasiswa, kepingin semuanya full di kampus. Terlebih ada yang baru masuk, kepingin menikmati bagaimana suasana menjadi mahasiswa. Bagi kita yang bekerja, tentu kita kepingin tidak ada lagi pembatasan yang sedemikian rupa. Yang terbiasa traveling, seperti 2 tahun yang lalu kita lakukan dalam perbisnisan kita rindu semuanya kembali normal dan bahkan menikmati sukacita. Termasuk juga pada saat kita beribadah. Kita rindu tidak dengan format seperti ini, kita rindu dengan format yang baik, di mana ada fellowship, ya secara fisik bertemu dengan banyak orang. Dan itu mungkin pengharapan yang bukan hanya kita sekelompok orang, tetapi semua orang yang ada di seluruh dunia ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pengharapan dari anak-anak kita sampai kepada komunitas kita orang gereja, di bulan ini, di bulan November ini, di minggu-minggu sebelumnya, di Inggris, di UK, tepatnya di kota Glasgow, ada pertemuan yang besar dilakukan oleh para pemimpin dunia, yang kita kenal dengan konferensi untuk bagaimana menyikapi perubahan iklim. Ada satu tokoh yang bernama Sir David Attenborough. Di dalam sambutannya, dia menyatakan pengharapan seperti ini. Di masa lampau saya telah menyaksikan banyak kehancuran pada alam kita. Ke depan, saya berharap para delegasi yang mulia melakukan pemulihan terhadap alam. Delegasi yang mulia yang dia maksudkan di sini adalah para hadirin yang pada saat itu para pemimpin negara yang hadir di Glasgow untuk bagaimana mengakhiri kerusakan pada alam kita yang membuat perubahan iklim yang sangat ekstrim seperti belakangan ini yang kita alami. Pengharapan yang dilakukan oleh Attenborough ini adalah kepada para delegasi negara. Dalam konteks kita pada saat ini, kepada siapa kita akan berharap? Apa dasarnya kalau kita meletakkan satu pengharapan kita di tengah-tengah kita memasuki minggu Advent ini? Mari saya mengundang kita bersama untuk membuka Alkitab kita dan membacanya di dalam Yeremia pasal yang ke-33, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16,
Dan nanti saya sambung dalam perjanjian baru Lukas 14 ayat 21-24. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat 16. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Saya lanjutkan di dalam Lukas 14 ayat 21 dan 24. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan melalui pembacaannya tadi. Saudara berbicara tentang Advent, berbicara tentang kerapuhan, tetapi juga berbicara tentang pengharapan. Itulah yang diucapkan oleh seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan bahwa kekacauan di dalam batin kita, kesadaran akan kemiskinan kita, dan ketidakmampuan kita itu menjadi motivasi untuk kita merayakan Advent pada saat ini dan di minggu-minggu selanjutnya. Dan dalam upaya menggapai bagaimana masa depan kita lebih baik. Dietrich Bonhoeffer menyadarkan kepada kita bahwa kita menyadari batin kita ini hancur karena kita rapuh. Alam yang goncang seperti ini, pandemi yang melanda kita seperti ini, banyak orang kehilangan pengharapan. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang pada saat ini sedang berada di dalam rumah sakit, atau yang sedang isolasi mandiri, atau yang sedang di dalam pemulihan. Kita mungkin juga sedang kehilangan pengharapan. Pada saat ini saya rindu agar di masa-masa Advent ini kita bangunkan kembali pengharapan kita. Karena kita rapuh. Dietrich Bonhoeffer mengatakan. Dan kita juga sadar kita miskin. Mungkin ada yang mengatakan bahwa Pak memang betul saya miskin. Gara-gara pandemi ini saya mendadak menjadi orang miskin. Dulunya saya memiliki kekayaan yang luar biasa. Atau kekayaan yang biasa-biasa. Sekarang semuanya menjadi tidak ada. Tetapi bukan hanya miskin itu yang saya maksudkan. Kita juga miskin secara perasaan. Kita juga miskin secara teman. Karena sekarang semua terbatas. Dan kita juga miskin mungkin dalam hal-hal yang lain. Khususnya merujuk kepada firman Tuhan di dalam Matius. Miskin secara rohani. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa ada kesempurnaan yang disediakan oleh Tuhan Allah. Ada masa depan yang lebih baik. Nah, berkenaan dengan pengharapan yang kita mau bahas pada pagi hari ini, pengharapan seperti apakah yang harus kita miliki pada masa kini dalam tema kita, dan juga pada masa nanti. Mari kita bersama-sama melihat di dalam firman yang telah kita baca tadi di dalam Yeremia pasal yang ke-33, bahwa pengharapan yang harus kita miliki yang pertama adalah pengharapan yang membebaskan. Saya sebutkan di sana adalah liberative hope. Pengharapan yang membebaskan. Saudara, ada yang mencoba membagi kitab Yeremia ini di dalam beberapa bagian. Ada cukup banyak bagian, tetapi saya ingin menyederhanakan bagi kita sekalian 3 bagian saja. Di bagian awal, pasal pertama sampai pasal yang ke-28, bagian kitab ini berbicara tentang dosa yang dilakukan oleh kaum Yehuda dan Yerusalem, dan karena dosa itu mereka dihukum oleh Tuhan. Memasuki pada pasal yang ke-29, kita melihat sampai ayat ke-33, ini adalah pasal tentang pengharapan, di mana kita melihat ada pembebasan dan ada pemulihan. Dan pasal yang terakhir, bagian yang terakhir, 34 sampai 52, itu bagaimana Tuhan Allah menyatakan keadilannya, menghakimi, menghukum bangsa-bangsa yang lain yang menindas Israel, memang sebelumnya diizinkan oleh Allah untuk menindas Israel. Peristiwa ini terjadi sekitar 600 tahun sebelum Kristus datang
untuk yang pertama kali ke dunia ini. Dan Yeremia memberitakan kepada umat Israel dan juga kaum Yehuda pada waktu itu, di kerajaan utara dan kerajaan selatan, mereka digambarkan, diibaratkan kalau seorang istri, bangsa Israel dan Yehuda ini, adalah istri yang tidak setia kepada suami. Demikian relasi mereka kepada Tuhan. Kalau mereka adalah seorang anak, adalah anak yang memberontak kepada orang tuanya. Ketika itu, Yeremia mengingatkan kepada mereka bagaimana mereka dulu ditebus dari Mesir. Bagaimana mereka dicintai oleh Tuhan. Bagaimana mereka diangkat, dikasih oleh Tuhan. Bagaikan istri yang disayangi. Tetapi sekarang mereka menyeleweng. Menyembah Allah-Allah lain. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Bagaikan istri yang tidak setia. Mereka juga adalah bagaikan anak. Israel memang kecil dari segi jumlah, tetapi dari segi pengaruh juga. Dan tidak ada apa-apanya dibandingkan bangsa-bangsa yang besar pada masa itu, yang memang luar biasa. Bagaikan anak kecil, bayi yang tidak ada apa-apanya, dirawat oleh Tuhan. Ketika masih lahir membangun suatu bangsa, membangun suatu peradaban. Dan Tuhan begitu mengasihi mereka. Tetapi Yeremia menggambarkan, dan ini isi hati Allah mengatakan bahwa mereka bagaikan anak yang memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam pasal yang pertama sampai 28 tadi dikatakan Allah menyatakan dosa mereka dan Allah menghukum mereka dengan cara mereka dibuang ke negeri asing. Tetapi masuk kepada pasal 29 seperti yang saya jelaskan tadi, sampai ayat yang ke pasal 33 yang kita baca barusan, itu adalah pasal tentang pengharapan. Jadi saudara, kita melihat di tengah kehancuran, di tengah penghukuman, ada pengharapan pemulihan. Yang terkenal di dalam pasal yang kita dengar adalah pasal 29 ayat yang ke-11. Tuhan merancangkan damai sejahtera, shalom. Bukan kecelakaan, bukan musibah, bukan pandemi, bukan kesusahan, bukan kesakitan, bukan kemiskinan, bukan kesepian sebetulnya itu rancangan Tuhan. Namun karena mereka bagaikan istri yang tidak setia kepada suami, bagaikan orang tua yang bagaikan anak yang memberontak kepada orang tua, maka dengan terpaksa Allah mendidik mereka dengan keras. Sehingga mereka mengalami kesakitan, penderitaan. Namun, pasal 29 mulai sampai pada pasal yang ke-33, itu adalah pasal pengharapan tentang pembebasan. Liberative hope. Dan kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-33, masuk kepada ayat yang ketiga, inilah kunci awal ayat yang ketiga, pasal 33 ayat yang ketiga, saudara bisa buka Alkitab saudara di rumah. Disitulah mulai bagaimana mereka bisa mengalami pengharapan yang membebaskan itu. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, berserulah kepadaku, aku akan menjawab. Saudara, di sini mulai kuncinya. Saudara ingin mengalami pembebasan dari Tuhan, pengharapan yang membebaskan itu, berseru kepada Tuhan. Dan di dalam kalimat-kalimat selanjutnya di pasal yang ke-33 ayat 3 itu mengatakan, aku akan menyatakan hal-hal yang luar biasa kepadamu. Tetapi kuncinya adalah kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab. Bukankah ini suatu pembebasan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji bahwa dia akan menyembuhkan. Ayat yang ke-6. Orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan sembuhkan. Apa yang saudara alami di masa-masa sekarang adalah harapan agar saudara dibebaskan dari sakit penyakit yang mungkin sedang saudara deritai. Harapan juga ayat yang ke-6 mengatakan akan memberikan kesejahteraan. Saat ini mungkin kita merana, Tuhan akan memberikan kepada kita kesejahteraan. Ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan akan memulihkan, merestorasi. Siapa di antara kita yang porak-poranda di masa-masa sekarang ini dan kita rindu Tuhan merestorasi kehidupan kita? Ayat yang ke-8 mentahirkan, ini bicara tentang bahasa spiritual. Mereka adalah orang yang najis tadinya, tetapi kembali dengan kasih Allah merangkul Israel sehingga mereka menjadi bangsa yang tahir kembali. Bangsa yang layak di hadapan Allah. Ayat yang ke-15 mengatakan pasal 33 Allah akan memberikan keadilan yang kita baca tadi. Justice. Hari-hari ini di masa-masa sukar ini mungkin kita mengalami perlakuan yang tidak adil. Kita dibully. Kita mungkin juga ditindas dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita melihat ayat 15 Tuhan akan memberikan kebenaran. Tuhan akan melipat gandakan keturunan. Dan Tuhan akan menyayangi. Ayat yang ke-26. Itulah harapan yang membebaskan. Liberative hope. Baiklah di masa-masa Advent pertama ini. Kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada situasi-situasi yang lain.
Yaitu harap kita adalah berharap Tuhan membebaskan kita. Saudara, bagaimana caranya dibebaskan? Di dalam ayat 3 tadi kuncinya, berserulah kepada Tuhan. Apakah sungguh saudara mau dibebaskan? Berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan, membebaskan engkau. Pengharapan yang kedua yang tercantum di dalam bacaan kita tadi adalah pengharapan yang berdedikasi. Dedicative hope. Baiklah, di masa Advent ini kita juga memiliki pengharapan ini. Pengharapan berdedikasi, dedicative hope. Di dalam ayat yang ke-14 itu dikatakan, di dalam bahasa Ibrani ada kata kum di sana. Lihatlah, waktunya akan tiba. Aku akan berdiri, kata kum ini. Aku akan menepati janjiku. Seperti seseorang yang sebelumnya dia duduk, dia juga menunggu waktu yang tepat. Sebelumnya mungkin dia terbaring. Sebelumnya mungkin dia menunggu. Sekarang dia berdiri. Ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdedikasi untuk sungguh-sungguh melaksanakan janji yang dia telah ucapkan kepada Israel 2000 tahun yang lalu dan kepada kita pada hari ini. Sehingga di dalam memaknai Minggu Pengharapan sekarang, kita bersandar kepada Allah yang berdedikasi. Bahwa ketika Allah berdiri untuk melaksanakan janjinya, dalam dedikasinya itu, tidak ada hal apapun, dan tidak ada seorang pun, tidak ada kondisi bagaimanapun yang dapat menggagalkannya. Kalau saudara menghitung mulai dari ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, dan ayat yang ke-16, itu mencatat frase tentang waktu itu 3 kali, saudara. Pada saatnya, pada waktunya, pada waktunya. Jadi Tuhan pada waktunya akan bertindak. Dan itu menunjukkan dedikasinya. Dia tidak lupa janjinya. Hari ini mungkin kita sedang menantikan sesuatu, tetapi pastikan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara, apa dedikasi Tuhan di dalam kitab Yeremia? Itu adalah dedikasi untuk sungguh-sungguh mendatangkan Kristus. Gambaran tentang Kristus dalam kitab Yeremia, kita bisa temukan, saudara bisa buka Alkitab saudara di dalam pasal yang kedua, Yeremia 13, itu mengatakan bahwa Kristus adalah sumber air hidup. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 3 dan 4, Kristus adalah sang gembala yang akan datang. Di dalam Yeremia 35 ayat yang kelima, Yesus Kristus adalah tunas Daud sang kebenaran, yang tadi juga kita dengarkan bacaannya. Yeremia pasal 31 ayat 31, Yesus memperbaharui perjanjian. Di dalam Yeremia 50, pasal-pasal bagian terakhir, ayat yang ke-34, Yesus adalah sang juru selamat. Nubuatan tentang Mesias yang akan datang, nubuatan tentang Yesus Kristus begitu kental. Dan ini adalah dedikasi Allah. Allah bukan hanya berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi kepada para nabinya, termasuk kepada Nabi Yeremia. Seluruh kitabnya kita melihat Allah berdedikasi untuk melakukan, menggenapkan janjinya, sehingga layaklah kita berharap kepadanya. Dan janjinya itu sungguh-sungguh kita temukan di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, kalau kita ingin men-summarize kitab Injil Matius, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja, King of Kings. Di dalam silsilahnya kita melihat pasal 1 ayat 1-7, Yesus dari keturunan Daud. Pasal 1 ayat 21, Yesus adalah Juru Selamat. Pasal 1, kitab Matius ayat 23, Yesus adalah Sang Immanuel. Allah yang datang diam di antara kita. Bukan jauh, tapi dia Immanuel, dan dia adalah Allah, Raja segala bangsa. Pasal 2, kitab Matius ayat 1-12, dan kita teringat narasi itu adalah ketika orang-orang Majus datang untuk mencari Yesus. Di dalam kitab Markus kita menemukan tema yang indah tentang siapakah Kristus. Dia adalah anak Allah, Son of God. Di dalam Markus pertama ayat pertama, di dalam Lukas kita melihat ada tema yang unik. Yesus bukan hanya anak Allah, iya. Ketika malaikat datang kepada Maria, Maria mengatakan bagaimana mungkin? Malaikat itu mengatakan Roh Allah akan hadir dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Si Maria akan melahirkan dan dia adalah Allah yang hidup. Tetapi juga kita melihat ketika Yesus dilahirkan, dia adalah anak manusia, dia ada di palungan. Tema Lukas sangat menarik, Yesus adalah anak Allah dan Yesus juga adalah anak manusia. Dan kita melihat masuk ke dalam Injil Yohanes, Sang Firman menjadi daging, inkarnasi Firman.
Dan di dalam ayat yang terkenal juga, pasal 1 Injil Yohanes, ayat 18, Yesus adalah wahyu khusus, special revelation. Kalau zaman dulu wahyu dinyatakan melalui hukum, sekarang wahyu dinyatakan melalui person yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Jemaat, di sini kita melihat bahwa sungguh-sungguh Allah berdedikasi. Dikatakan di dalam perjanjian lama, mood atau nuansa di dalam kitab Yeremia tadi, aku akan berdiri menggenapi janjiku. Sungguh-sungguh kita melihat ketiga Injil menyaksikan Yesus datang. Sungguh-sungguh kedatangan yang pertama itu luar biasa. Nah, itu bukti dedikasi Allah. Sekarang, apa dedikasi kita kepada Kristus? Kita melihat dedikasi kita sebagai orang yang percaya adalah memberitakan kabar baik. Mewartakan kabar baik kepada dunia. Sehingga dunia tahu Yesus sudah datang untuk kedatangan yang pertama. Oleh karena itu di dalam bagian yang terakhir Injil Matius, Tuhan Allah ingin agar kita berdedikasi. Saya katakan di sana adalah pemberitaan kabar baik dengan spektrum global. Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Global spectrum. Kemudian kita menemukan berikutnya. Ketika Yesus terangkat ke surga. Lukas mencatat di dalam kisah para rasul, kitab kisah para rasul, yang saya sebut dengan target-target geografis. Ini dedikasi kita untuk mewartakan kabar baik. Target geografis itu adalah di dalam kisah rasul pasal yang pertama ayat ke-18. Jika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita akan memberitakan Injil. Pada waktu konteks murid-murid di Yudea, Samaria, dan sampai Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Target geografis. Kemudian kita melihat di dalam ilmu misiologi pada saat sekarang ini adalah dikenal dengan kelompok orang-orang yang belum terjangkau. Unreached people group yang saya sebut dengan fokus kepada etnik. Yang merujuk kepada kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita tadi di dalam Injil Lukas hendaklah menjadi motivasi untuk kita juga berdedikasi ketika kita sedang berharap kepada Tuhan untuk kedatangan yang kedua kali. Yaitu kepada orang-orang dalam kondisi total, saya sebutkan di situ. Kondisi total. Karena di sana adalah ada kelompok orang-orang disabled atau defable. Selama ini sejauh mana kita mempedulikan mereka. Dikatakan di dalam metafor pada saat itu. Perjamuan terakhir yang harus disiapkan oleh Tuhan. Biasanya dalam tradisi Yahudi, mereka menyiapkan untuk 100 orang hadir, bahkan bisa lebih. Tetapi kalau 100 orang itu tidak hadir, tidak memenuhi, mereka harus cari orang lain supaya hidangan itu tidak mubazir. Makanya dalam pesta itu, tuannya sempat marah. Carilah ke lorong-lorong, carilah ke jalan-jalan. Semua orang miskin, orang timpang, orang buta, orang cacat dibawa. Ini menurut saya bukan hanya menandakan bahwa secara figuratif, secara kiasan, atau secara alegori kita adalah orang yang miskin, kita adalah orang yang cacat, kita adalah orang yang buta di hadapan Allah secara rohani. Bukan hanya itu. Tetapi sungguh-sungguh juga secara fisik, yuk kita perhatikan berdedikasi juga agar orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang cacat, orang-orang timpang di luar sana. Mereka mungkin juga orang luar tetangga kita yang belum percaya, tetapi juga mungkin anggota keluarga kita. Bagaimana mereka bisa berakses kepada Injil yang memberi pengharapan itu di dalam Yesus Kristus. Yesus saja memerintahkan. Dan di dalam percakapan narasi itu, Tuhan itu marah. Kenapa? Karena banyak orang yang mengabaikan. Orang yang mengabaikan pertama adalah orang yang sibuk, digambarkan dengan petani yang sibuk melihat ladang yang baru dia beli. Pengabaian yang kedua adalah orang yang sibuk berbisnis. Dia mengatakan bahwa aku baru membeli lembu dan aku mencoba ingin melihatnya. Pengabaian yang ketiga adalah orang yang berbahagia, digambarkan seperti orang yang baru menikah. Dia tidak sempat hadir dalam pesta itu. Saudara, kesibukan saudara, urusan bisnis saudara, bahkan kebahagiaan duniawi ini mungkin membuat kita mengabaikan panggilan Tuhan. Tuhan berdedikasi, tetapi bagaimana dedikasi kita? Jika kita ingin memaknai pengharapan ini, yang berdedikasi ini, mari kita juga beritakan Injil. Dan sekarang, saudara, yang terakhir kita melihat bahwa di era virtualitas ini, kita melihat ada generasi net namanya, net generations. Dan kalau kita lihat yang menggunakan gadget pada hari ini, populasi mereka juga miliaran orang. Miliaran lebih orang. Dan mereka juga perlu dijangkau. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah berdedikasi, berjanji, berdiri, menepati janjinya,
memberikan pengharapan pembebasan dan sungguh-sungguh dibuktikan dalam kedatangan Yesus yang pertama kali, maka sekarang apa yang kita akan lakukan? Apakah kita juga mau berdedikasi di hadapan Tuhan? Yang terakhir kita melihat pengharapan yang harus kita miliki di masa sekarang adalah pengharapan kemuliaan. Yang saya sebut di sana adalah doxological hope. Pengharapan kemuliaan. Kita melihat di dalam ayat 16 dalam bacaan kita dari Yeremia tadi, bahwa Tuhan memberikan predikat kepada orang-orang Yehuda dan Yerusalem yang telah dibebaskan ini. Orang lain akan memanggil, akan menyebut, mereka akan memberi gelar, Tuhan adalah keadilan kita. Ini bukan Tuhan yang sendiri yang bicara tentang dirinya, tetapi ketika Tuhan telah melakukan karya penggenapan janjinya, yang memberikan pengharapan kebebasan, liberative hope, yang memberikan pengharapan yang berdedikasi, itu dedicative hope, dan akibat dari itu, bangsa yang dibebaskan ini, akhirnya orang-orang lain, bangsa-bangsa di sekitarnya mengatakan, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang adil. Saudara, ini berbicara tentang doksologi. Atau ada yang menyebutnya berbicara tentang aspek eskatologi, peristiwa yang akan datang. Inilah di masa-masa Advent ini perlu kita maknai. Yaitu ada yang disebut dengan doxological hope. Pengharapan doksologis. Tuhan adalah Tuhan keadilan. Disebutkan di sana dengan Yehovah Zidkenu. Yehovah Zidkenu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat. Di dalam narasi Lukas tadi mengatakan, prioritas yang Tuhan Allah berikan di masa sekarang, dan juga di masa yang akan datang ini adalah, Tuhan sungguh-sungguh mau berelasi. Saya ulangi, Tuhan sungguh-sungguh mau berelasi dengan kita. Di masa-masa sekarang, sampai juga kepada masa kekekalan. Dan Dia adalah Allah yang mulia. Maka ketika kita berelasi dengan Dia, kita juga ikut dipermuliakan. Bukan Allah yang mempermuliakan kita, bukan diri kita yang mempermuliakan kita. Kita bukan Tuhan, tetapi orang lain. Bangsa-bangsa lain dalam konteks Israel pada zaman itu. Dan orang-orang yang nantinya melihat, yang di luar Tuhan melihat bagaimana kehidupan kita. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita dimuliakan karena Tuhan kita mulia. Konsep dalam perjanjian baru kita melihat di sana adalah bagaimana kita dibenarkan, diberikan keadilan oleh Allah, dibela oleh Allah. Ini adalah bicara tentang doxological hope. Apakah saudara sekarang sedang dalam keadaan kesulitan? Berharaplah kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan di dalam perjanjian lama, Tuhan juga mengingatkan kepada bangsa Israel dan juga kita pada saat ini, agar kita tidak berharap kepada yang lain. Israel dilarang oleh Tuhan untuk beribadah, berharap kepada kekayaan, berharap kepada raja, berharap kepada berhala, berharap kepada kekuatan asing, berharap pada kekuatan militer, berharap kepada manusia. Tuhan mengingatkan di dalam teks-teks perjanjian lama, jangan berharap kepada hal-hal itu, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-15, Injil Lukas pasal yang ke-14 tadi mengatakan, mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara, ini bicara tentang doxological hope. Bahwa bicara tentang dijamu dalam kerajaan Allah, nanti Tuhan akan menjamu kita, bahwa roti yang kita nikmati, bahwa minuman yang kita nikmati itu adalah sebenarnya roti raja, roti Tuhan. Minuman raja, minuman Tuhan. Maka apabila kita mendapat porsi, mendapat bagian di dalamnya, dikatakan seperti kata tamu itu, orang-orang itu adalah orang yang berbahagia. Mari kita mulai sekarang memikirkan, memiliki orientasi bahwa harapan kita ke depan ketika Kristus datang nanti, kita dijamu dalam jamuan pestanya yang begitu indah, yang begitu mulia, yang begitu agung. Dan di sana sukacitanya tiada tara. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi banyak penderitaan, banyak kesukaran. Tetapi mari kita terus berharap bahwa Tuhan akan datang menolong kita. Saya merujuk kepada seorang teolog yang bernama Stephen Pass. Di dalam tulisannya dia mengingatkan kepada kita bahwa teologi Reformed sangat menekankan konsep tentang doksologi. Kemuliaan hanya bagi Allah. Tetapi juga saya merujuk kepada Henning Wergeman. Di dalam tulisannya dia mengatakan bahwa misi doksologis menyiapkan kekuatan Allah untuk menyelimuti kita
ya, menyelimuti kita pada saat menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia yang kelam. Saudara, sebenarnya kebenaran doksologis ini tidak hanya dialami nanti. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Brueggemann di tempat ini, saat-saat ini ketika kita menjalankan misi Allah. Apa itu misi Allah? Kita melaksanakan kehidupan kita untuk menghadirkan Allah itu ada. Allah yang kita percaya selama ini. Allah yang dicari-cari oleh semua bangsa. Allah yang kita percaya itu selalu menyertai kita, menyelimuti kita, memberi kekuatan dan kemuliaan kepada kita mulai sekarang ini. Hingga seterusnya, sampai kita melewati masa pandemi ini, bahkan nanti sampai kedatangan yang kedua kali dan selama-lamanya, kita masuk di dalam kemuliaan kepada Tuhan. Itulah pengharapan doksologi. Dan di sana, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, tidak ada lagi kesakitan. Saat ini mungkin kita sedang mengerang, ada di antara kita yang mengerang karena kesakitan apapun termasuk COVID. Tidak ada lagi penderitaan. Menderita karena penyakit juga bisa, menderita karena bencana alam, menderita karena hal-hal yang lain. Tidak ada lagi air mata duka, air mata kesedihan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu adalah dimensi doksologi yang kita nantikan apabila Kristus datang yang kedua kali. Dan saudara, pastikan bahwa kita memiliki pengharapan yang demikian. Caranya bagaimana? Datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, agar kita memiliki kebebasan, pengharapan yang membebaskan, liberative hope, dan juga berdedikasi, pengharapan kita berdedikasi, dan yang terakhir adalah pengharapan yang membawa kita kepada kemuliaan. Kalau saya melihat ada satu college yang dinamakan dengan Hope College, di masa-masa pandemik ini, dia mengatakan, spread hope, not COVID. Jadi dia mengatakan, mari kita menyebarkan harapan, bukan menyebarkan, menularkan COVID ini. Mari kita juga dengan cara yang sama, spread hope. Hope yang seperti apa? Yaitu liberative hope, dedicative hope, dan doxological hope. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami rindu Tuhan di surga, sungguh-sungguh pada saat ini, bukan hanya ritual, kami memasuki masa Advent, Minggu Pengharapan, tetapi sungguh-sungguh kami berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang dapat diandalkan. Sejak ribuan tahun yang lalu, Engkau memberikan pengharapan pembebasan kepada Israel, dan mereka sungguh-sungguh dibebaskan. Ada liberative hope yang mereka alami, dan kami juga melihat bahwa karena ada dedikasi Tuhan, Tuhan Allah yang berdedikasi, maka biarlah kami juga memiliki dedicative hope. Pada saat ini kami mendedikasikan seluruh hidup kami, berharap kami memuliakan nama Tuhan di tengah semuanya itu, dan harapan doksologis, harapan untuk menikmati kemuliaan Tuhan, masuk di dalam kemuliaan Tuhan, dan di sana Tuhan dimuliakan selama-lamanya. Berkati kami umat-Mu yang mendengarkan firman hari ini, biarlah kami semakin diteguhkan dalam pengharapan, dan Tuhan di surga kami menyebarkan pengharapan ini kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jesus, come to earth, come as newborn, come by birth. Come, Lord Jesus, be our guest, make this place your room of rest. Jesus, rule each land, Lord, as in your heart and
Jesus, be our prize. Lift us up by your sunrise. Come, Lord Jesus, be our guest. Give us peace and give us rest. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Meresponi akan anugerahnya yang begitu besar, akan kasihnya yang teramat besar. Bapak Ibu Saudara, kita dapat memberikan persembahan kita dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita bersama mengujikan pujian ini. Beritakan di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bersama untuk bangkit berdiri. Kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur akan kasih-Mu yang demikian besar, akan penyertaan-Mu yang demikian besar dalam hidup kami. Bapa dalam surga, kami hari ini membawa persembahan syukur kami. Biarlah ini juga menjadi simbol dari penyerahan diri kami kepada Engkau. Bapa, kami berdoa,
Biarlah persembahan ini dapat dipakai benar-benar untuk membangun kerajaan-Mu, untuk melaksanakan setiap program yang Kau tuntunkan di dalam gereja ini. Tuhan, kami juga mengingat setiap tangan-tangan yang telah memberi. Biarlah Tuhan, kasih-Mu, berkat-Mu selalu nyata kepada mereka. Penyertaan-Mu selalu ada untuk mereka. Berjalanlah Tuhan selalu dengan mereka. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur kami. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang di dalamnya kita beroleh serta mengalami pengharapan selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat darinya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Mari kita mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.